Ya, petuah dari Al-Khalil bin Ahmad di dalam melihat, memantau baik diri kita maupun orang lain, ya, di dalam nilai-nilai pengetahuan, keilmuan dan juga kejahilan itu, agar bisa kita dalam hidup saling isi mengisi dan juga ya tidak terjebak pada ya pergaulan yang salah dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Adabuddin wa Dunya yang disusun Imam Al-Mawardi, di dalam bab keilmuan, di situ digambarkan ya bahwa Khalil bin Ahmad membagi manusia itu ya di dalam keadaannya dari nilai ilmu dan kejahilan itu ada 4 yang bertolak belakang ataupun juga yang dijumpai ya di dalam kehidupan ini. Dan dia mengatakan hal seperti ini tidak sunyi ya di dalam ya kehidupan yang kita jumpa itu tidak sunyi, artinya ada ya tipe 4 orang ini itu ada, kata Khalil bin Ahmad. Dia mengatakan ar-rijalu arba'atun, ya orang itu ada 4 tipenya ya. Yang pertama rajulun yadri wa yadri annahu yadri, ya artinya ada orang yang yadri, dia mengetahui ya, dia tahu, wa yadri, dan dia mengetahui annahu yadri, bahwa sesungguhnya dirinya itu tahu. Nah, ini kalimatnya ya sama, tapi kalau kita lihat pendek-pendek dia, tapi ada maknanya. Ada orang itu dia tahu dan dia mengetahui bahwa sesungguhnya dirinya itu tahu. Nah, ini dikatakan ya fazaka alimun fas'aluh. Ini tipe orang yang alim, dia berilmu, maka tanya sama dia itu. Ya, ini tipe satu orang, ya ada orang yang seperti ini, dia tahu dan dia mengetahui bahwa dirinya itu tahu. Nah, maka orang ini jelas orangnya berilmu ya, kemudian kita bisa bertanya ya, kita bisa ya meminta ya pendapat dan sebagainya di dalam kehidupan ini. Makanya di Quran pun di An-Nahl ayat 9 itu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu pada ahli zikir, artinya orang yang ingat, orang yang paham, orang yang mengerti, in kuntum la ta'lamun, jika kamu itu tidak mengetahui. Ini jelas kepada kita ya bahwa di Quran pun sebenarnya ada ulama mengulas penafsiran itu dengan versinya masing-masing, dengan kata-kata yang singkat tapi memberikan satu nuansa pemikiran kepada kita. Nah, jadi orang-orang seperti ini ada, bukan tidak ada, mungkin jauh, mungkin dekat, mungkin bagaimana, tapi yang jelas kita tidak akan ya kehilangan orang seperti ini sebenarnya. Ya, ini yang pertama, ya ada tipe orang seperti itu dia. Yang kedua, kata Khalil bin Ahmad ini ya rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Nah, ini lanya di tengah. Kalau tadi tidak ada lanya ya, tidak ada tidaknya itu. Artinya ada orang yang tahu atau dia mengetahui dan dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Nah, orang itu tahu, dia punya pengetahuan, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Ya, ini orang yang agak sedikit lupa, yang perlu dikatakan fazakan nas zakiruhu. Orang yang begini perlu dikasih tahu, diingatkan. Ya, ada orang itu tahu, tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya dirinya tahu. Jadi ada yang dia bikin itu yang pada dasarnya bertentangan dia. Jadi orang-orang begini perlu diingatkan, siapapun orangnya ya. Ini perlu kita ya, itu saya bilang tadi ya, adanya perlu di muzakarah dalam pergaulan, jangan dibiarkan orang begitu terus dalam keadaan ya dia itu ya melewatkan suatu yang sebenarnya dia mengetahui hal tersebut.
Ya, tahu dia itu orang tuh pintar sebetulnya, tapi kenapa dia tidak bikin begini? Ya, dia tahu itu, sudah tahu ada yang sengaja seperti itu. Maka orang seperti ini ya perlu zakiruh, ya ingatkan dia. Supaya apa? Supaya dia lurus. Jadi jangan kita biarkan, jangan apa sebenarnya dalam kehidupan ini. Oh, tapi kadang-kadang mengingatkan orang payah dan sebagainya. Ya memang itulah risikonya kalau kita lihat. Risiko ini kan yang diingatkan payah tuh kan, kalau dibilang tuh kan ada tipenya kan. Pertama ya tipe orang alim, kadang-kadang yang sedikit agak ego, dia tidak mau diingatkan. Yang kedua pejabat, ego dengan jabatannya, dikasih tahu malah dia menghukum orang yang ngasih tahu. Yang ketiga itulah orang yang bodoh itu kita bilang, ya itu diingatkan susah. Yang bengal itu kalau bahasa terserah ya, begil, bengal, apalah kayak bahasanya itu banyak ya. Malah ngeles kata anak sekarang, dikasih tahu macam-macam lah ya. Nah ini orang-orang seperti ini, nah, kita pada dasarnya harus ya aktif juga untuk ngasih tahu agar paling tidak ada tipe yang kita bisa dapat darinya itu. Karena kalau orang ini dibiarkan saja, nah ini kan di Quran juga digambarkan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah sehingga Allah melupakan ya dirinya sendiri terhadap dirinya itu. Kan itu bahaya. Ya, kalau sempat Allah melupakan, itulah makanya kita disuruh watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, itu sebagai satu nilai amal perbuatan yang memang perlu menjadi ya bagi kita ya, sekali lagi bahwa bukan mutlak harus ustadz, harus ulama, harus guru. Ya, semua kita ini kan pada dasarnya adalah manusia yang punya sifat lupa. Ya, dan kita ini hidup kan berinteraksi, hablum minallah hablum minan nas, itulah perlunya. Dan orang kata Nabi juga likulli syai'in maziyah, punya kelebihan. Ada yang punya kelebihan, ada punya kekurangan. Ya, jadi hal-hal seperti ini ya sangat nikmat sebetulnya untuk bisa menjadi satu keharmonisan dalam kehidupan kalau mau dipahami. Kita ini kadang-kadang memahami itu yang kadang repot, tapi cenderung kita ego ke depan itu. Nah itulah kalau kita buka sejarah egonya pendeta-pendeta Yahudi di Madinah itu, ya tidak ingin ya kehilangan jobnya, tidak ingin popularitasnya hilang. Jadi dia bukan tidak tahu bahwa Nabi itu seorang Rasul, tahu, ya tahu, mereka itu bukan nggak tahu. Itulah digambarkan di dalam surah Al-Jum'ah ayat 5 itu kan, humilul kan masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil khimari yahmilu asfara. Itu jelas digambarkan perumpamaan orang yang memikul kitab Taurat, yang tahu dia Taurat itu, tapi dia tidak yahmiluha, ya, dia tidak mengamalkannya, tidak melaksanakannya, tidak menindaklanjutinya. Kama salil himari yahmilu asfaro, sama seperti keledai yang membawa beban yang berat itu. Jadi ini kan perlu diingatkan supaya kita bilang, nah kalau orang pendeta Yahudi di Madinah itu memang luar biasa bandalnya, kita bilang kan, kadang-kadang malah ya jelas-jelas jawabannya sudah betul, lalu dia membalikkan. Ya. Maka sampai dikatakan wala tashtaru bi samanan qalila. Itu ayat untuk pendeta Yahudi. Kayak Yahudi itu kan tahu Muhammad itu betulnya apakah dia seorang nabi dan rasul? Iya katanya. Iya betul, nggak didustakannya. Tapi ketika dibilang oleh ya orang kaya ini tadi, kukasih kau uang dan kukasih kau pakaian yang indah, bilang yang lain katanya. Oh ya, aku lupa, belum kubaca yang seterusnya. Nah, kan dia sudah ngada-ngada kan. Terakhir dia bilang Muhammad itu sebagai pendusta itu, bukan rasul itu. Berbalik, begitu dikasih balik. Nah, ini kalau kita lihat, ya. Nah, jadi ada orang yang pada dasarnya perlu, ya dia tahu sebenarnya, maka perlu diingatkan. Nah kemudian yang ketiga kata Khalil bin Ahmad itu, ya ada tipenya warajulun ya la yadri, ya wa yadri annahu la yadri, ya
ada orang yang dia tidak tahu, ya, dan dia mengetahui bahwa dirinya itu tidak tahu, ya. Nah ini kalau digambarkan apa dia? Ini orang yang irtisyad, ya, minta petunjuk. Artinya orang yang begini dia tidak tahu bahwa dia mengetahui, ya, sesungguhnya dirinya itu tidak tahu, kan itu. Nah ini orang sebetulnya kalau digambarkan dia alim, bisa digambarkan itu alim, tidak jahil, ya, dan bisa untuk bertanya. Tapi ini orang terlupakan, dia yarfud, terbuang. Ada kadang-kadang orang itu tahu, ya, tapi pada dasarnya dia itu kalau dilihat dia mengetahui. Nah ini orang kalau bisa apa, minta petunjuk lah, ya. Dia tidak mengetahui bahwa dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, ya. Nah, ini perlu juga kita menyadari hal seperti ini dalam kehidupan kita. Ini kalau gitu apa, jadilah orang yang minta petunjuk, ya. Dia tidak tahu tuh, tapi maunya dia bertanya lah, kan begitu, ya. Kan kadang terjadi apa, orang ini sebetulnya tidaklah jahil, tapi terbuang, dia ditinggalkan. Nah ini yang kita tidak mau juga, jadi orang yang ditinggalkan orang lain atau tidak ada dia diperhitungkan lah, ya. Dalam hidup ini kalau bisa kita minimal sedikit banyaknya diperhitungkan dalam kehidupan, itu yang penting, ya. Kadang istilahnya itu masuk tak genap, keluar tak ganjil, ya. Masuk tak menggenapi, keluar juga tidak mengganjili. Jadi artinya orang tuh ya apa bahasanya, zero kayak apa kita bilang. Nah hal-hal seperti inilah juga sebetulnya menjadi perhatian kita. Kita paling tidak minimal di keluarga tuh ada nggak diperhitungkan, minimal cakap kita. Kalau enggak itu kacau. Makanya kadang-kadang di antara keluarga tuh ada yang dia disegani, ada yang kadang minta petua. Memang orangnya kalau kita lihat biasa-biasa aja, tapi itu tadi. Nah, jadi orang-orang yang begini kita bilang, ya bagi kita itu mintalah petunjuk, ya. Kalau tidak berilmu, ini orangnya tidak berilmu, tapi apa? Bertanyalah, ya. Tidaklah jahil kali ini orang, tapi dia, ya disyaratkan yarfud, ya yarfud itu ditinggalkan, macam dibuang, ya, tak bernilai dia. Nah ini juga kita tidak ingin, ya, ada dianggap tidak ada. Nah yang lebih parahnya yang keempat, kata Ali bin Ahmad ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini la-nya sampai 3 ini, ya. Kalau yang kedua tadi di tengah-tengah la-nya, kalau yang ketiga tadi di pangkal dan di ujung la-nya. Tapi yang keempat ini itu total, seorang yang tidak tahu dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Nah ini parah. Ini apa? Jahil, farfudu. Maka kata dia apa? Tinggalkan orang ini, jangan dikawani. Ini berat ini orang, ya. Kalau kita berkawan sama orang jahil seperti ini, sudahlah tidak tahu dan dia tidak mengetahui dirinya itu tidak tahu. Ini kayak mana lagi kita mau berkawan sama dia? Apa yang kita dapatkan? Ya, kalau yang pertama tadi jelas ada yang kita dapatkan. Kalau yang kedua tadi insya Allah, ya, bisa diingatkan dan lurus kembali. Nah kalau yang ketiga tadi kita bilang itu kitalah yang mau minta sama orang, ya, yang mengetahui yang apa, agar kita tidak menjadi jahil kali, jangan tidak berilmu kali kita. Nah yang keempat ini parahnya luar biasa ini, ya. Awak mau berkawan sama dia apapun nggak dapat habis, waktu sia-sia kita bilang. Maka itulah, ya, di dalam satu ungkapan yang dijumpai oleh Wahab bin Munabbih, ya, seorang ahli kitab di zaman Rasulullah itu, dia mengatakan, ya, bahwa Nabi Khidir, ya, berkata kepada Nabi Musa, ya bena Imrona, wahai anak Imron, yakni Nabi Musa, apa dia bilang? Ta'allamal ilma li ta'mala bihi. Ya, pelajarilah ilmu itu untuk diamalkan. Wala tata'allamuhu litahaddus. Jangan kamu belajar itu untuk apa? Litahaddus, hanya untuk diomongin aja.
ya, untuk hanya dijadikan bahan pembicaraan, jadi wacana, diangkat, wah hebat kali pembahasannya di seminar dan sebagainya. Ujungnya apa? Ya gitu juga. Indonesia ini kan paling jago seminar, internasional pun dipanggil dari mana-mana, ya gitu juga. Ya, inilah yang sebetulnya bukan hal yang baik, ya. Jadi ini kalimat, kalau kita bilang kenyataan, ini sudah dari dulu sudah keluar, ya. Nabi Khidir sendiri berkata sama Nabi Musa seperti itu, ya. Kalau begitu kau lakukan, kau nggak akan dapat cahaya, katanya, tidak akan dapat penerangan, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Ini kalau kita lihat, ya, sampai Rasul menggambarkan, ya, wailul lil aqma'i, ya, wailul lil musirrin, artinya celaka, ya, orang yang getol, kita bilang, yang suka menjadikan dirinya sesuatu, ya, artinya di situ di dalam makna itu apa? Suka mendengar tapi tak mau mengamalkan. Ada yang begitu orangnya, ya, celaka itu kata Rasulullah, ya. Orang yang rajin kali dengar sana sini banyak tahu, dia bukan nggak tahu, tapi nggak ada wujud pengamalannya itu. Inilah hal-hal yang sebenarnya bagi kita yang harus menjadi satu bahan renungan. Kita ini masuk yang mana? Paling tidak kita minimal, ya, minimal kita yang mana, kita bilang yang nomor 2 minimal. Ya, lupa-lupa sedikit bisa diingatkan, ya, kembali lurus, ya. Kalau tidak tipe yang ketiga juga, ya, sedikit bagusnya, ya, tahu diri, tidak mengetahui, ya, tanya, ya, mau kita meminta petunjuk-petunjuk yang ada. Tapi jangan sampai yang keempat ini na'udzubillah ini orangnya, ya, ya, ini sulit ini orang, ya, berarti ini sudah belajar tak mau, mendengar tak mau, apalagi mengamalkan, ya, jauh sekali dia. Maka itulah kalau kita lihat salah satu sisi cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu, salah satu ini menjadi satu iktibar, karena dia merasa siapa yang mengimbangi ilmu saya. Nah itu, ya, dia lupa, tahu dia memang dia punya ilmu, tapi dia lupa bahwa di atas langit ada langit, kan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, bahwa dari seorang yang punya ilmu itu ada yang lebih tinggi lagi. Nah inilah kalau kita lihat Allah mengingatkan itu sebagai satu dasar, ya. Seperti saya bilang ada yang lebih tinggi dari saya, ada, bukan nggak ada, ya, ada yang lebih lagi, saya yakin dan percaya itu, kan. Nah inilah kalau kita lihat pada dasarnya bahwa nilai-nilai pemahaman dalam kehidupan tipe-tipe pribadi kita, tentunya mari kita naikkan sedikit demi sedikit, ya, dari tadi mohon, ya, minta petunjuk, minta kasih tahu sama orang lain sebagai satu kesadaran, naik. Kita tahu memang, cuma kadang-kadang kita lupa. Nah perlu diingatkan, naik lagi satu tingkat lagi, artinya bahwa kita memang tahu, mengetahui, dan kita tuh sesungguhnya tahu. Nah ini yang perlu, ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan kesempurnaan level kita di hadapan Allah, ya, di dalam pergaulan manusia itu akan lebih baik, ya, berharga, bernilai, dan insya Allah kita berusaha menyempurnakan sedikit demi sedikit, ya, pribadi-pribadi kita ini menjadi orang yang terbaik dalam kehidupan kita dan menurut kurun kita. Saya kira demikian, wallahu a'lam.